Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai Denna datang lagi. Dimbah nih datang lagi nih Pak Kiai. Iya. Bagaimana? Ya alhamdulillah. Ini kita kembali mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena beberapa hari dalam puasa ini kita masih diberi kekuatan. Ya walaupun masih batuk-batuk ini karena hujan Pak Kiai ya. Iya. Ini kita jawab surat-surat yang masuk kembali Pak Kiai. Surat yang berikutnya ini dari Bapak Rola Pambudi dengan alamat Sepuang Barat, Desa Amasangan, Kecamatan Binuang, Polmas. Oh, di Polmas. Iya. Kode posnya 91351 nih Pak Kiai. Nah, ini ada pertanyaannya ini. Yang pertama itu menyangkut masalah hitanan atau sirkumsisi. Masalah khitan. Iya, bagi laki-laki muslim adalah wajib hukumnya sebab terkait dengan kesehatan. Nah, kemudian bagaimana dengan wanita? Karena hal yang seperti ini masih sering dipertentangkan oleh para masyarakat. Bagaimana penjelasannya dalam Islam ini Pak Kiai? Silahkan Pak Kiai. Masalah khitan dalam Islam, memang apa yang dia kemukakan itu sudah benar, bahwa laki-laki itu wajib dikhitan. Sehingga ada pendapat para ulama, bila laki-laki tidak dikhitan, ya tidak sah dimakan sembelihannya. Sampai ada yang berpendapat demikian. Dan tidak sah hajinya, sholatnya, dan lainnya. Dengan demikian sepakat bahwa laki-laki itu wajib dikhitan. Persoalan wanita memang nampak masalah itu sebagai khilafiyah. Oh begitu Pak Kiai. Ada yang berpendapat bagi wanita hukumnya sunat untuk dikhitan. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan itu hanya istilahnya mukarramatun, sekedar penghormatan. Tidak akan berdosa wanita itu kalau dia tidak disunat. Oh begitu Pak Kiai. Tapi tradisi masyarakat kita semenjak dulu sampai hari ini, ya di kampung-kampung itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Laki dan wanita sama-sama dikhitan. Betul Pak Kiai. Itu kenyataannya. Bahkan diacarakan. Dan itu tidak dianggap satu kesalahan dalam Islam. Kalau wanita dikhitan, ya tidak dianggap satu kesalahan, dan juga tidak akan dianggap salah atau haram dan semacamnya kalau wanita itu tidak dikhitan. Begitu. Oh begitu Pak Kiai. Jadi itu adalah ketentuan yang berlaku dalam Islam Pak Kiai. Nah kemudian ada pertanyaan ini yang mengundang pendapat ini Pak Kiai. Nah di dalam beberapa referensi ini, yang pertama itu beliau katakan jagalah kemaluanmu kecuali kepada istri dan hamba sahaya. Nah kemudian ada 4 golongan yang tidak wajib untuk salat Jumat, yaitu wanita, hamba sahaya, anak-anak dan orang sakit. Nah yang ketiga, tutuplah auratmu kecuali pada budak. Nah ayat ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa Islam itu termasuk agama yang menganut diskriminatif. Karena adanya dikotomi antara manusia merdeka dengan hamba sahaya. Nah ini bagaimana komentar Pak Kiai ini dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hamba sahaya? Begini. Pak Kiai. Soal hamba itu bukan Islam menciptakan yang dikatakan perbedaan manusia di sisi Tuhan. Tetapi Islam menemui situasi yang memang sudah ada perbudakan sebelum Islam datang. Oh begitu Pak. Nah karena Islam menemui situasi begitu, menerima apa adanya keadaan yang terjadi, tetapi ada usaha untuk menghilangkan perbudakan. Oh begitu Pak. Nah itu ada usaha. Nah jadi jelas sekali Islam itu adalah menyamakan semua manusia di hadapan Allah. Namun kebiasaan kepercayaan yang terdapat sebelumnya diterima begitu kejadiannya, tetapi ada usaha untuk peningkatan
manusia sebagai hamba Allah ialah hamba-hamba itu dimerdekakan. Nah, sekarang timbul pertanyaan ialah perbedaan manusia hamba itu sejauh mana? Memang sebagai manusia hamba adalah manusia di zaman jahiliyah itu dan juga tetap berlaku di zaman Islam karena Islam sudah mempunyai cara untuk menghapuskan perbudakan. Ialah hamba itu memang tidak sederajat dengan manusia merdeka. Ketidaksederajatannya ialah dari segi hukum. Kalau seorang manusia merdeka berzina dan dia perawan itu dipukul 100. Oh begitu Pak Kiai. Tapi hamba itu hanya 50. Oh iya. Jadi ada diskriminatif bukan hanya terhadap dia tetapi terhadap hukum juga ada ketentuan diskriminatifnya. Nah, itu. Dan selanjutnya dari segi menyangkut masalah kehidupan keluarga. Bahwa manusia yang dikatakan hamba itu biar laki-laki tidak wajib sholat Jumat itu. Oh begitu Pak Kiai. Sampai sekarang masih ada itu Pak Kiai. Sekarang apakah masih ada hamba? Nah itu lagi pertanyaannya. Jawabnya untuk di Indonesia tidak ada hamba. Oh tidak ada lagi. Tidak ada hamba. Di tanah Arab mungkin ada. Oh begitu. Hamba ini terjadi pertama orang yang dibeli di pasar budak. Ada pasar penjualan manusia. Jadi kalau seperti misalnya Indonesia mengirimkan tenaga kerja, itu bagaimana Pak? Itu tidak bisa disebut hamba. Oh gitu. Kenapa? Mereka itu orang kontrak. Sama saja dengan pembantu di rumah tangga kita. Nah kalau pembantu dianggap hamba bahaya itu. Karena hamba itu boleh digauli oleh tuannya. Tanpa nikah. Oh begitu Pak. Nanti kalau pembantu digauli tanpa nikah, bahaya. Rame nanti. Jadi hamba adalah manusia yang berstatus harta. Oh begitu, pemilikan. Manusia yang berstatus harta. Dengan demikian dia boleh dijual, boleh dihadiahkan, boleh dihibahkan, karena dia adalah manusia status harta yang bisa dimiliki. Nah di situ letaknya. Tapi syukurlah Pak Kiai kalau di Indonesia itu tidak ada lagi Pak. Tidak ada hamba. Tapi ada bahasanya. Apa itu Pak? Atah. Oh atah. Bahasa Makassar ya. Bahasa Bugis juga kah? Termasuk juga itu. Atana. Iya, saya kira demikian Pak Kiai. Nah, kemudian ini pertanyaan yang ketiga. Ini menyangkut persoalan asbabun nuzul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sadaqallahul azim dalam setiap memulai dan mengakhiri bacaan Al-Qur'an. Nah, ini mohon penjelasan Pak Kiai. Tentang masalah asbabun nuzul. Bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim memang di dalam Quran itu sendiri sudah dianjurkan agar kita membaca Al-Quran dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di ayat mana itu Pak? Saya sudah tidak ingat ayatnya, tetapi jelas ada dalam Quran dan juga masalah asbabun nuzulnya sampai hari ini belum saya mencari kalimat asbabun nuzul pada kalimat a'udzubillah. Jadi sampai hari ini belum dapat saya talaah tentang masalah asbabun nuzul dan sadaqallah. Sadaqallah itu hanyalah tekad kita bahwa apa yang dibaca itu benar. Nah itu, tapi tidak memakai asbabun nuzul itu. Kalau auzubillah bisa, karena itu Al-Quran. Kalau sadaqallah bukan Al-Quran, ya sadaqallahul azim yang biasa dibaca selesai orang membaca Al-Quran. Saya kira demikian Pak Kiai. Kemudian berikutnya ini pertanyaan yang terakhir. Nah, wanita haid atau junub dilarang masuk masjid. Padahal dalam keterangan satu hadis, seluruh permukaan bumi adalah masjid bagiku. Nah, hal ini berarti wanita dan orang junub dilarang di muka bumi ini. Nah, itu satu Pak Kiai. Kemudian dia sambung lagi nih, bagaimana pula posisi kedua orang tua Nabi di akhirat nanti yang melahirkan anak soleh, tapi beliau sendiri tidak masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana ini Pak Kiai ini? Kita berbicara masalah orang junub tidak boleh masuk masjid. Itu kata-kata
dikatakan bumi itu dijadikan Allah masjid, Iya, iya. itu tidak boleh diartikan betul-betul masjid. Iya, iya, iya. Ya, kata-kata dijadikan bumi masjid, masjid artinya tempat sujud. Iya, iya, iya. Dengan demikian orang Islam sah sholat di tanah lapang, Iya. di mana saja, karena itu sama dibolehkan sebagai tempat sujud. Oh, begitu Pak Kiai. Nah, itu. Jadi tidak boleh kita terjemahkan kalau dilarang wanita haid masuk masjid berarti dilarang tinggal di muka bumi. Oh, tidak begitu Kira-kira terjemahnya. mau Iya. tinggal di mana dia Pak Iya, Kiai? iya, di awang-awang barangkali. Nah, hadis yang menjelaskan la uhillul masjida li haidin wala junubin. Iya, iya. Tidak halal masuk masjid wanita haid dan juga tidak orang yang junub. Iya, iya. Nah, itu hadis. Jadi masjid di sini ialah bangunan, Iya, iya. bukan tanah Oh, lapang. begitu Pak Kiai. Tanah lapang dikatakan dijadikan Allah bumi sebagai masjid, artinya boleh sujud, arti kata boleh sholat di situ. Iya, iya. Tapi bukan suatu masjid yang bersifat bangunan. Iya. Yang dimaksudkan hadis tidak halal wanita haid masuk masjid, itu masjid yang bersifat bangunan. Oh, begitu Pak Nah, Kiai. itu yang dimaksudkan. Iya, iya, iya. Tapi hadis ini memang dipertentangkan para ulama. Iya, iya. Ada yang mengatakan hadis itu masuk golongan hadis hasan. Iya. Tapi ada golongan ulama yang menganggap hadis itu tidak sahih. Iya, iya. Dengan demikian orang berpendapat tidak sahih wanita haid boleh masuk masjid. Iya, iya. Dengan catatan Iya. asal jangan meninggalkan kotoran dalam masjid. Oh, Nah, iya. tapi bagi orang yang menganggap hadis itu hadis hasan, Iya. kotor tidak Atau kotor, tidak, tidak boleh wanita haid masuk ke dalam masjid. Oh, Nah, begitu, itu Pak Kiai. persoalannya. Iya, Jadi iya. jangan kita menerjemahkan masjid itu dalam hadis itu ju'ilat li ardun thayyibatun wa masjidun itu Iya. aku jadikan bumi ini adalah sebagai masjid, itu pengertiannya adalah untuk sujud salat, Iya, bukan iya, iya. bersifat bangunan. Iya. Nah, itu. Saya Yang kira- berikut tadi ada iya. saya lihat Nah, tanyanya. itu pertanyaannya yang kedua itu bagaimana tentang kedua orang tua Nabi Pak Kiai Oh. yang melahirkan anak soleh tapi dia sendiri tidak sempat masuk Islam. Iya, Nah, iya, ini iya. bagaimana ini? Ya, kalau dalam hadis Sahih Muslim itu tegas saja. Ayahmu dan ayahku, ibumu dan ibuku itu masuk neraka. Oh, begitu Pak. Itu hadis Sahih Muslim yang diucapkan Nabi di waktu orang bertanya tentang ibunya dan ibu Nabi di akhirat nanti. Iya, iya. Ya, itu jelas hadis Sahih Muslim. Adapun nanti soal syafaat itu lain cerita. Oh, begitu Ya, Pak kalau Kiai. Nabi itu mempunyai syafaat, apakah Iya. orang tua akan mendapat syafaat itu soal Iya, nanti iya, iya. kita. Oh, Yang begitu, jelas Pak dalam hadis Sahih Muslim demikian. Iya, iya, Nah, iya. gitu. Nah, jadi oleh sebab itu para orang tua, terutama ibu-ibu ini Pak Kiai, karena tanggal 22 ini kan hari ibu. Iya, iya. Oh, Iya, begitu iya, ya. iya, iya. Baiklah Pak Kiai, kita melangkah pada surat berikutnya. Iya, iya. Surat berikutnya ini dari Bapak ya atau saudara kita Hamsa AmboEndre. Ya. Ya, dengan alamat kampus IKIP Ujung Iya, Pandang. iya, Wah, iya, ini iya. pertanyaannya sebagai berikut Pak Kiai. Apakah mahasiswa yang meninggal dalam aksi unjuk rasa dapat dikategorikan mati syahid Iya, iya. menurut ketentuan Islam? Iya, iya, iya. Ya, karena membela kepentingan orang banyak. Iya. Dan apakah ABRI yang menembak dapat pahala karena ia membela keamanan negara? Nah, ini dulu Pak Kiai. Begini. Iya. Kita berbicara masalah mati syahid. Walaupun oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' sudah membagi syahid kepada 3 macam. Nah, di sini kita lihat ada yang dikatakan syahid ya. Iya. Syahid dunia akhirat itu kalau menurut Imam Nawawi adalah orang Iya, iya. yang berperang Iya. menegakkan agama Allah dengan komando daripada seorang imam. Oh, iya, iya, Nah, iya. itu. Jadi berperang, Itu syahid mati ya. Iya. dalam peperangan menegakkan agama Allah dengan niat ikhlas kepada Allah, maka orang ini disebut syahid dunia, syahid akhirat. Iya, iya, iya. Syahid dunia artinya dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disembayangi. Oh, enggak perlu dimandikan, Pak. Tidak dikafani, tidak disembayangi, dikubur dengan kain yang ada. Langsung saja. Dengan Pak. luka-lukanya yang Iya, ada. iya, iya. Karena di akhirat nanti akan dibangun oleh Allah, itu luka-lukanya lebih harum dari bau kasturi. Nah, Iya, ini iya, syahid iya, iya. dunia dan syahid akhirat. Iya, iya. Jadi jangan lupa mati dalam peperangan. Iya, iya, Nah, iya. itu definisinya ya. Betul, betul.
Nah, yang kedua yang dikatakan syahid dunia saja tapi tidak di akhirat, Iya. ialah orang yang berperang juga menegakkan agama Allah, tapi niatnya tidak ikhlas kepada Allah. Oh, begitu Pak. Dia mencari harta kekayaan atau keuntungan. Iya, iya. Maka dia mati, ya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disembahyang karena soal hatinya kita tidak tahu. Oh, begitu. Tapi di akhirat tidak jadi masuk surga. Oh, iya, iya. Nah, ini syahid dunia namanya. Syahid dunia. Syahid akhirat bukan peperangan. Iya, 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 yang Bukan mana itu? peperangan, contohnya saja mati termasuk dalam menegakkan kebenaran. Iya, iya. Ya, kalau dalam hadis itu disebut ya, Iya. man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna damihi fahuwa syahid, man qutila duna dinihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Nah, Iya, artinya Pak. orang yang mati membela harta kekayaannya syahid. Orang yang mati membela keagamaannya syahid. Iya, iya, iya. Orang yang mati membela keluarganya syahid. Iya. Nah, ini mati semacam ini disebut syahid akhirat. Dia Syahid tetap akhirat. dimandikan, dikafani, disembayangi. Iya, iya. Nah, sekarang kita beralih kepada persoalan demonstrasi. Demonstrasi Pak. Iya. Nah, kita kira-kira dimasukkan ke kelompok mana dia? Iya, 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 iya. Ya. Kira-kira. Kalau dimasukkan kelompok perang, Iya. itu tidak mungkin. Belum Pak. Belum perang ya. Iya, iya. Kalau perang kan sama-sama memiliki senjata. Betul. Nah, sekarang dia hanya termasuk dalam kelompok demonstrasi. Iya. Kemudian mati dalam demonstrasi. Iya, iya. Nah, sekarang tinggal lagi apa yang didemonstrasikan. Oh, begitu Nah, Pak. itu lagi yang dikaji. Tergantung apa yang Iya, didemokan. didemokan. Iya, iya. Kalau yang didemokan itu memang menegakkan kebenaran, ya mungkin ada dia masuk ke dalam syahid akhirat. Oh, begitu. Tapi ya. tidak syahid dunia akhirat. Nah, Iya, syahid iya, akhirat artinya kalau dia mati dimandikan, Iya. dikafani, disembayangi, Iya. di akhirat nanti karena dia dalam menegakkan kebenaran dia bisa masuk ke surga. Oh, begitu Pak. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang menembaknya itu? Apakah dapat pahala ini? Iya. Nah, sekarang lagi kita Karena dia bicara membela. soal alat negara yang menembak. Iya. Nah, apakah demonstran ini bertindak brutal? Iya, iya. Sebab alat negara punya tugas marra'a mungkaran falyughayyiru biyadihi. Nah, itu tugasnya sebagai alat negara. Bila melihat sesuatu anarkis, ya harus dihentikan. dihentikan dengan kekerasan. Kalau perbuatan itu sudah anarkis. Iya, iya. Nah, maka dia akan berpahala bila dia menghalangi perbuatan anarkis. Iya, iya. Ya, jika alat negara itu menghalangi tidak terjadinya suatu anarkis, bagi dia berpahala. Iya. Tapi kalau misalnya didorong oleh kejengkelan, Ah, sudah lain cerita. Berhari-hari dia Iya. kena terik mentari lantas menembak gitu. Ada cerita Ali bin Abi Thalib Iya. dengan musuh. Iya, Pak. Ya, Ali sebenarnya mau bunuh Iya. karena itu musuh. Iya, iya. Tapi karena diludahi mukanya, Iya. tidak jadi dia Oh, nggak bunuh. jadi dia bunuh. Kenapa? Kalau saya bunuh berarti sakit dendam saya, bukan karena salahnya. Betul. Nah, coba bayangkan. Iya, iya. Itu satu pelajaran kepada Oh, kita begitu, Pak. bahwa Iya. tindakan kejengkelan tidak termasuk kepada kebenaran. Oh, begitu, Nah, Pak. tapi dalam menegakkan kebenaran, Iya. ya itu bisa berpahala. Begitu, Pak. Nah, itu. Iya, jadi Saudara Hamzah Ambo Endra ini yang meninggal dan yang menembak ini nanti tergantung dari peristiwanya dan niatnya. Iya. Kondisinya. Iya. Kemudian Pak Kiai, ini pertanyaan yang kedua. Dalam TAP MPR ada dicantumkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Iya. Maka segala macam bentuk KKN ini harus dihindarkan. Ya. Nah, sementara ajaran agama menganjurkan kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kepada ketakwaan. Iya. Nah, bagaimana dengan kolusi ini, Ustaz? Iya. Kolusi itu juga kan termasuk tolong menolong. Iya. Itu ayat perlu disambung. Iya. Perlu disambung karena dalam Quran ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Iya. Ayat berikut Iya. wala ta'awanu 'alal ismi Wal wal udwan. udwan. Iya. Nah, kita tolong menolong dalam kebaikan dan bertakwa. Iya. Tapi tidak boleh kita tolong menolong dalam berbuat dosa. Oh, begitu. Kalau sudah kolusi KKN dan semacamnya merupakan perbuatan dosa, kita tidak boleh menolong mereka. Iya. Nah, sekarang masalah nepotisme sering-sering juga ada suatu ungkapan yang perlu dijernihkan. Yang mana itu, Pak Kiai? Yaitu di dalam Quran ada, yaitunya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba.
Iya, artinya Menyembahlah kamu kepada Allah dan jangan mempersekutukannya. Iya. Dan kepada kedua orang tua kamu berbuat Berbuat baik dan kaum kerabat. Ya, ya. Kaum kerabat. Iya. Jadi keluarga kita harus menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat. Harus kita dapat berbuat baik. Iya, Kalau iya. istilah bahasa Minang ada pantunnya. Ya, apa itu Pak Kiai? Iya. Ya, kalau paku kacang belimbing, Iya. mata tempurung lenggang-lenggang. Iya. Anak di pangku kemenakan dibimbing. Iya. Kaum ke korong kampung dipertenggang. Iya. Apa itu maksudnya Pak? Iya. Korong kampung itu artinya kaum sekeluarga. Itu harus dibantu. Oh, begitu Pak. Nah itu. Nah itu tidak nepotisme. Iya, Itu perintah Tuhan. Betul. Perintah Tuhan tidak nepotis. Nah, sekarang yang dikatakan nepotis itu apa? Iya. Membantu, memberikan dia kedudukan yang tidak wajar dia duduki. Oh, begitu Pak Kiai. Tapi kalau dia ahli, didudukkan di tempat yang sesuai dengan keahliannya, itu bukan nepotis. Bukan nepotisme. Iya. Tetapi karena dia keluarga, ada yang tidak keluarga. Ya, tapi lebih pintar, lebih pantas. Iya. Tapi yang lebih pantas tidak ditarik, Iya. diberikan. Tapi karena keluarga yang tidak pantas itu Iya, dapat iya. tempat yang tidak iya, pantas. Iya. Itu namanya nepotisme Pak Nepotisme. Kiai. Saya kira demikian Pak Kiai. Ini pertanyaan berikutnya ini. Nah, siapa sebenarnya yang paling berdosa Pak Kiai Ya, dalam hal kepincangan bangsa ini? ya. Ya, apakah umaranya, ulamanya, Iya, atau rakyatnya ini? Ini silakan. Kembali kita kepada hadis. Iya. Kullukum ra'in Iya. wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalau kepincang terjadi, dilihat siapa yang jadi pemimpin. Oh, begitu Pak Kiai. Iya. Iya. Nah, pemimpin itulah yang menyebabkan terjadinya kepincang. Karena itu Oh, hukum iya, bukan iya. orang yang tidak berbuat kepincangan itu, tetapi pimpinan yang berbuat kepincangan dan menarik orang lain berbuat pincang, Iya. maka pimpinan dulu. Oh, begitu Nah, Pak itu. Kiai. Iya. Jadi itulah yang bertanggung jawab Iya. atas kejadian-kejadian yang terjadi kepincangan oleh pimpinan. Iya, Karena iya. itu di dalam hadis sudah jelas mas'ulun. Mas Ulun. Ya, Pak, pemimpin itu akan Pemimpin. ditanya. Oh, iya, Jadi iya. bukan yang dipimpin yang ditanya. Yang memimpin. Yang memimpin. Iya. Kalau tahu ditanya yang dipimpin ini hanyalah sekadar jadi saksi. Bagaimana kau dulu itu Iya, waktu kau dibawa si Anu? Iya, Bagaimana iya. penyelewengannya? Oh begini Pak, begini Pak. Ah, iya. Iya. Jadi kalau begitu kepada pimpinan, kemudian ya kalau ada ulama yang mendukung-dukung juga Ah, iya, itu namanya ulama su. su. Ulama su Iya, yang iya. mendorong orang berbuat jahat atau umarok berbuat jahat. Iya. Saya kira demikian Pak Iya, Kiai. Nah, iya. kita jawab surat berikutnya ini. Iya. Nah, surat berikutnya ini dari Pak Mashkur Samsudin Iya. dengan alamat Jalan Hati Murni nomor 38 Jampue. Oh, Jampu. Iya, Desa Lasinrang, Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Oh, Sulawesi iya. Selatan. Nah, ini rang-rang sang-sang semua di belakangnya. Iya. Nah, ini ada pertanyaannya. Ya. Apakah yang dimaksud dengan TBC? Mm. Iya. Tolong berikan penjelasannya. Wah, ini soal dokter ya kalau Iya. dikatakan TBC. Ini TBC yang merupanya tahyul, bid'ah dan Oh, hurafat. begitu. Iya. Jadi Iya. kalau yang dikatakan takhyul Iya. Bid'ah dan hurafat. dan hurafat. Iya. Nah, begini. Yang dikatakan takhyul Iya. dikhayalkan ada hubungan Iya, antara kejadian dan kecelakaan. Misalnya Pak Kiai. Misalnya apel 17, Iya. tiba-tiba dinaikkan bendera, Iya. putus talinya. Iya. Woi, kepala kantor mau diganti. Iya, Ini namanya iya. tahyul. Oh, begitu Pak Ya, Kiai. Iya. karena apel bendera putus tali dianggap kepala kantor Ya, mau diganti. mau diganti. Ini Iya, iya. namanya tahyul, dikhayalkan Iya, ada hubungan yang hakikatnya tidak ada hubungan. Iya. Nah, itu Iya. pengertian secara pendek. Iya, tahyul. tahyul. Kemudian bid'ah. Nah, sekarang apa yang dikatakan bid'ah? Iya. Bid'ah itu sebenarnya menyangkut ibadat. Oh, khusus ibadah. Mengada-ada, Iya. mengada-ada yang tidak pernah dibuat Nabi. Dikatakan begitu. ini dari Nabi. Oh, begitu. Pak. Padahal Nabi tidak pernah buat. Iya. Nah, ini dikatakan bid'ah. Iya. Nah, dan ini perbuatan sesat. Karena Nabi sudah jelas, kullu bid'ah dolala, kullu dolala finnar. Wow. Semua mengada-ada yang tidak pernah diadakan Nabi di bidang ibadah, Iya. itu jelas sesat. Dan yang sesat itu akan masuk ke neraka. Iya. Nah, itu yang dikatakan bid'ah. Contohnya itu Pak. Nah, contohnya, Nabi sembahyang subuh 2 dibikin 3. Oh, iya. Itu kan jelas mengada-ada. Betul. Nah, itu. Dan banyak lagi masalah-masalah Iya, ibadah iya.
seperti ya dengan ya mungkin ada hadisnya tapi hadis itu palsu. Betul. Itu sama saja sebenarnya. Mengadakan puasa rajab, sembahyang sunat rajab dan selainnya itu hadisnya hadis palsu. Nah, lantas dibuat yang tidak pernah dibuat Nabi dan tidak pernah dibuat sahabat. Malah ulama mujtahidin saja tidak pernah melakukan hal itu. Nah, ini namanya mengada-ada yang tidak pernah diadakan. Ini khawatir Pak Kiai di yaumil akhir nanti ditimbang amalannya terlalu berat dari amalan Rasulullah. Dilempar ke surga lewat Pak Kiai. Jadi lewat surga ya. Kalau lewat surga kemana perginya itu? Itulah. Itu yang kedua. Yang ketiga ini apa yang dimaksud dengan khurafat? Khurafat dari kalimat kharapa. Kharapa artinya akar lapuk. Bagaimana kalau orang bergantung di akar lapuk? Bakal tumbang itu Pak. Itulah dia katakan khurafat. Ya, mana contohnya ya? Seperti banyak nih contoh. Orang naik mobil, tiba-tiba injak kucing. Wah, terus mereka kuburkan itu kucing. Itu dikatakan khurafat. Kenapa? Percaya Anda bahwa itu kucing membuat orang jatuh atau mobilnya masuk jurang nanti? Nah, percaya. Ya, kenapa percaya? Begitu kata orang tua-tua. Nah, itu khurafat itu. Oh, begitu. Ya, orang tua mana? Orang tuamu? Bukan. Orang tua mana? Orang tua-tua. Nah, itu. Nah, ini kalau orang menulis tesis dengan begini, pokoknya heboh di meja ujian. Itu. Ah, begitu dah. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang sementara cerita Pak Kiai. Kemudian tiba-tiba cecak berbunyi. Nah, itu. Terus dia pukul itu. Saya bilang memang cecak mengiyakan. Nah, itu. Jadi itu namanya khurafat. Oh, begitu Pak Kiai. Baiklah, saya kira Pak Kiai. Mudah-mudahan perbincangan kita pada kesempatan kali ini mendapat rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Insyaallah kita sambung pada besok. Insyaallah Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.